Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan SK dan KD pada sebuah RPP. Pertama itu ada standar kompetensi. Standar kompetensi ini adalah batas kemampuan siswa yang akan dia capai selama satu semester yang berupa ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam suatu mata pelajaran. Untuk standar kompetensi yang saya buat pada RPP kali ini adalah menjahit tusuk dasar. Yang kedua itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan siswa terhadap sikap, keterampilan, pengetahuan terhadap apa yang sudah diberikan oleh para guru. Cara menentukan kompetensi dasar itu yang pertama ada menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan bertanya kemampuan apa saja yang harus dimiliki setiap siswa. Yang kedua itu ada merumuskan kompetensi dasarnya, seperti siswa mampu atau siswa mampu menjelaskan, siswa dapat mengidentifikasikan dan sebagainya. Di sini saya membuat kompetensi dasar itu ada 2 poin. Yang pertama itu ada mengidentifikasi macam-macam tusuk menjahit. Yang kedua ada praktik pembuatan macam-macam tusuk menjahit. Yang ketiga ada indikator pembelajaran atau indikator pendidikan, yaitu penjabaran kompetensi dasar secara keseluruhan yang menunjukkan respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan setiap pendidik. Selanjutnya adalah cara merumuskan indikator. Yang pertama itu ada indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Selanjutnya menggunakan kata kerja yang dapat diukur. Yang ketiga ada indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami, seperti mampu, menjelaskan, mengidentifikasikan, dan sebagainya. Selanjutnya ada tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang harus diperhatikan di sini penggunaan katanya harus lebih jelas, simpel, dan padat. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan dalam satu materi. Yang selanjutnya adalah memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Nah, indikator yang saya buat pada RPP kali ini adalah pertama ada menjelaskan pengertian tusuk menjahit. Yang kedua menjelaskan macam-macam tusuk menjahit. Yang ketiga menjelaskan cara pembuatan tusuk menjahit pada produk. Untuk kompetensi dasar yang kedua, saya membuat indikator. Pertama itu ada membedakan macam-macam tusuk menjahit. Yang kedua, mampu membuat macam-macam tusuk menjahit. Selanjutnya ada pengembangan materi. Pengembangan materi ini adalah bagaimana proses mengorganisasikan materi yang telah disusun secara sistematis yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran. Materi pelajaran atau bahan ajar disusun dalam topik-topik atau subbab tertentu. Langkah-langkah dalam mengembangkan materi itu ada yang pertama, mengidentifikasikan aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan pemilihan bahan ajar. Yang kedua ada mengidentifikasikan jenis-jenis bahan ajar. Yang ketiga memilih bahan ajar yang sesuai dengan materi yang pertama. Dan yang terakhir ada memilih sumber bahan ajar. Pada RPP yang saya buat kali ini, materi pokok dan pengembangannya ada pengenalan macam-macam tusuk menjahit dan pembuatan macam-macam tusuk menjahit. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup itu adalah batasan masalah. Contohnya adalah seperti untuk membuat donat. Batasan masalahnya itu atau ruang lingkupnya itu yaitu bahan apa saja yang harus diperlukan, teknik apa saja yang harus dilakukan pada pembuatan donat itu, dan sebagainya. Pada ruang lingkup RPP yang saya buat kali ini ada beberapa yang saya buat. Yang pertama ada tusuk jelujur, tusuk piston, tusuk panel, tusuk rantai, dan alat dan bahan praktiknya. Yang terakhir ada alokasi waktu atau prediksi waktu. Prediksi waktu ini adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapainya suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan minggu efektif. Biasanya alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu, dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar itu sendiri. Pada RPP yang saya buat kali ini,
prediksi waktu atau alokasi waktu itu saya buat 16 kali 45, di mana 16 kali ini adalah jumlah pertemuan dalam semesternya dikali 45 menit setiap pertemuannya. Itulah penjelasan dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan sebagainya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.